Oke guys, selamat sore. Oke, kali ini gue bakal ngonten ya. Pengalaman gue bawa Pistrom ini sudah 6 bulan ya. 6 bulan ya, 6 bulan lebih kayaknya. Hampir 7 bulan ya. Oke. Jadi kalau di Bali, Pistrom ini dibawa sama Cahaya Surya Bali Indah ya, CSBI ya. Dealer Suzuki, PR, CF Moto. By the way, ini motor sebenarnya peruntukannya buat touring adventure ya. Jadi touringnya lebih banyak, adventure-nya ya light off-road lah sedikit ya. Itu. Nah buat ini aja sih, buat sharing sama buat teman-teman semua ya. Jadi mungkin kalau ada yang kurang dari gua yang gua nggak tahu, mungkin teman-teman bisa tambahin juga di kolom-kolom komentar ya. Jadi teman-teman yang mungkin perlu referensi untuk membeli sebuah motor itu bisa terpenuhi ya, bisa terbantu lah ya. Oke, by the way, kalau buat touring, ini motor nih enak banget ya. Gua belum sempat ke luar Bali sih, tapi gua bakal keluar Bali ya. Motor ini enak banget untuk couple touring ya, buat boncengan ya. Apalagi kita isi top box di belakangnya, jadi boncengernya itu bisa bersandar di belakang ya. Jadi akan terasa lebih nyaman. Karena motor ini diperuntukkan buat touring, otomatis di jalan tuh jauh lebih enak ya. Dari segi bermanuver, dari segi apa ya, karakter mesin, itu enak banget ya. By the way, motor ini buat gua sih lumayan kenceng ya. Lumayan kenceng untuk 250 1 silinder ya. Tapi gua belum sempat ya untuk membuat video top speednya ya. Banyak juga teman-teman yang meminta itu ya. Dan by the way juga knalpotnya gue masih standar ya, jadi gue belum ganti ya. Ini untuk mencari kecepatan 130 sekian itu cepet banget. Kalau menurut gue itu cepet banget, apalagi di gigi 5, karakternya tuh kuat banget. Karakternya mesinnya itu lumayan enak, kalau buat gua tuh lumayan enak ya. Cuman ya memang yang menurut gua itu agak sedikit kurang adalah di suara mesinnya ya. Suara mesinnya itu lumayan keras ya. Getarannya nggak terlalu sih. Karakter 1 silinder sih, cuman ya gua dengar di reviewnya juga motor-motor India kayak KTM pun itu suara mesinnya tuh agak berisik. Tapi nggak apa-apa sih, memang begitu, bukan karena rusak ya. By the way itu karena memang karakternya tuh begitu. Nah, selama gua bawa 7 bulan motor ini, gua rasa sih tidak ada apa ya, masalah yang serius ya kalau buat gua ya. Gua juga udah ganti beberapa partnya ya. Nanti gua akan tunjukin ya. Gua lumayan pakai touring motor ini ya. Setiap seminggu sekali gua touring sama bini gua di Bonceng. Itu masih enak banget. Enak banget.
Dan gua juga sebenarnya sudah pernah membawa ini off-road ya. Itu ada di video-video gua sebelumnya ya. Terus terang gue nggak saranin kalau teman-teman pakai motor ini buat off-road. Gue bener-bener nggak saranin. Karena kenapa? Satu, travel shock depannya itu lumayan pendek, jadi bakal sering bottoming ya. Jadi begitu ada apa ya, lubangan yang lumayan, kita hajar, dia akan cetuk gitu, dia bottoming. Selanjutnya bannya itu tidak mumpuni ya, sudah pasti licin ya, sudah pasti licin buat di medan, apalagi medan lumpur, gua rasa nggak bakalan bisa lewat ya. Terus yang paling signifikan itu adalah beratnya ya. Bobot berat segini tuh bukan motor yang buat enduro ya, buat terabasan ya. Jadi di pasir itu akan susah. Begitu juga di bawah di lumpur itu akan licin banget, malah justru bannya masuk ke tanah bukan jalan ya. Jadi gua nggak saranin. Terus juga body-bodinya ini body paten. Kalau buat gua ya, gua rasa ini mahal bodinya. Kalau jatuh, ngasruk itu, aduh, lumayan ya. Beda sama motor trail ya. Kalau trail gua rasa cover setnya itu murah-murah ya. Jadi patah atau hancur ganti aja langsung. Tapi beda dengan ini ya. Kalau ini jatuh pasti akan menggeser bracket yang lainnya ya. Jadi gua nggak saranin. Soalnya gue udah sempet pakai ini ya, pakai buat trabas ya, buat medan yang lumayan ini ya, lumayan, tapi nggak medan lumpur sih. Naik ke lereng gunung, ujung-ujungnya apa ya? Malah packing silinder headnya itu malah kendor, bautnya kendor. Jadi yang bikin kemarin sampai apa ya, agak merebes sedikit. Untung gue cepet tahu, jadi gue bawa ke bengkelnya lagi. Ternyata itu kendor ya, jadi dikencengin aja, tidak masalah, udah normal lagi. Ya itu kenapa gue nggak saranin itu ke medan enduro yang berat ya. Tapi kalau yang light enduro itu gue rasa ini masih sangat mumpuni ya. Nah selanjutnya spare partnya ya. By the way, teman-teman kalau punya pistrom, apalagi suka ngebut, teman-teman akan cepat ganti rem depan. Gua nggak tahu kenapa 7 bulan ini gua udah ganti rem depan habis. Karena gue suka ngebut sih. Harga rem depan itu 260-an ya, sama ongkos pasang itu sekitar 286 di dealer Suzuki langsung. Ya dan kebetulan ada. Nah, kalau bisa gua saranin buat teman-teman yang punya pistrom, yang sudah punya pistrom ya, atau yang mau beli pistrom, begitu beli pistrom langsung pesen brake padnya ya, kampas remnya langsung dipesan, taruh aja di rumah. Jadi kalau kedepannya ganti, nggak usah pusing, apalagi mikirin inden ya, nggak usah pusing. Karena pistrom ini motor baru ya. Gua rasa teman-teman tahu ini motor baru, paling juga launching setahun yang lalu ya. Otomatis tuh partnya susah. Jadi part yang pas moving
mending teman-teman di stok aja di rumah. Itu saran gue sih. Abis ini gue bakal beli juga sih kayaknya, kalau gue nggak pengen upgrade motor ya, karena gue ngerasa gue udah nyaman di adventure, touring adventure. Gue berpikiran untuk upgrade sih, entah ke CF Moto atau CB500, atau mungkin gue mau nyari yang pure bener-bener off-road ya, CRF Rally ya. Itu yang gue pikirin sih. Cuman ya mudah-mudahan ada ini sih, ada rezeki ya. Jadi itu trik yang gue bisa kasih tahu sih sebenarnya. Kalau motor baru otomatis pasti part-partnya itu agak susah, walaupun ada itu rebutan ya. Jadi gue saranin beli ya. Kayak packing itu bakalan inden ya. Kemarin gua kira itu ininya seal-nya yang bermasalah ya. Gua bawa ke dealer Suzuki, setelah gua off-road itu yang agak merembes sedikit ya di silinder ininya, headnya. Gua tanya packingnya itu bakalan berapa lama. Ternyata harus nunggu 2 minggu ya. Untuk waktu kemarin ya, gua nggak tahu sekarang kalau udah ready apa enggak ya, biar gua nggak salah ngomong ya. Bisa dicek sih langsung ke dealernya. Tapi sebenarnya itu jarang banget sih ini. Kalau nggak gua hajar kemarin di medan ini off-road ya. Tapi kalau itu murah, gua saranin sih mending pesen aja, taruh di rumah ya. Apalagi kalau memang punya rencana beli pistrom dan mau pegang pistromnya itu lumayan lama, mending beli ya. Paling nggak butuh waktu 2-3 tahun untuk, mungkin lebih ya, untuk spare partnya normal ya. Itu tergantung ini ya, tergantung populer atau enggak motornya ya, laku banget apa enggak ya. Itu pengalaman gua sih ya, pakai pistrom ini. Nah kemarin kebetulan ada kampas rem, jadi gua langsung beli, gua bayar udah tuh. Dan mereka masih sisa 1. Bayangkan kalau itu kejual, gua harus nunggu lagi. Mungkin ada sih di dealer satunya di Bali tuh, cuman gua yang tahu cuman ada 2 ya. Ini larinya enak banget, apalagi kalau sendiri ya. Sendiri nggak usah pakai box, mungkin pakai side bag ya. Enak banget. Cuman kalau RPM-nya terlalu rendah, terus gearnya kita telat nurunin gear, itu mesinnya tuh terasa kayak mau hancur, kayak getar. Gila debunya. Jadi teman-teman harus timingnya tepat untuk merasakan kenyamanan yang lebih ya. Ntar gue coba contohin ya, bisa nggak? Terasa nggak dari ke capture nggak dari video dan suaranya? Itu ya, itu dari spare part ya. Sekali lagi itu yang saran gua sih ya. Cuman selama ini sih gua selalu servis di dealer sih. Untuk kalau oli gua nggak khawatir servis di dealer. Kalau teman-teman dealernya jauh, mungkin gua saranin beli ya X-Star yang memang isinya 1300 ya. Peruntukannya ini dari 1300 karena ini pakai oil cooler ya. Jadi olinya juga lari ke coolernya ya. Nah ini untuk motor 63 juta di Bali, atau kalau di daerah Jawa kalau nggak salah sekitaran 59 ya. Gua rasa worth it sekali untuk teman-teman ya, yang suka touring, yang suka light adventure, atau bahkan overland santai. Gua rasa ini masih sangat mumpuni ya. Selebihnya gua rasa motor ini sangat fun to ride ya. Mungkin ada sedikit apa ya, posisi riding yang memang dari aslinya itu agak stangnya tinggi tapi kurang nyaman. Gua nggak tahu kenapa ya, mungkin itu karena agak ke depan ya. Jadi rata-rata kalau gua dudukin kayak CB500X Versys itu, begitu duduk kita kayaknya handlebar itu di depan kita. Ini kayak kita ngeraih lagi ke depan. Walaupun udah gua ganti pakai pad bar,
pakai pivot riser, gue masih merasakan tangan gue agak pegel kalau lagi habis riding ya. Ya mungkin teman-teman yang sudah punya pengalaman dengan Pistrom dan punya solusinya, bisa coret-coret di kolom komentar untuk teman-teman kita mendapatkan referensi yang sangat berguna ya. Selebihnya gue rasa sih gue happy banget sih. Cuman ya biasalah, seperti gue dulu pakai main motorsport ya, sudah sekian lama bawa R25, udah gitu kayaknya bosen beli apa ya, naik Z800 walaupun udah 800 cc, kayaknya kok apa ya, kayak ada yang kurang gitu. Ujung-ujungnya larinya ke Z1000. Sekarang sudah mentok. Z1000 aja mau ngebut juga, mau ngebut kemana, kayak gimana di Bali. Begitu juga motor adventure, motor touring, gue ngerasa kok kayaknya gue perlu yang lebih gimana gitu. Bukan karena motornya jelek ya, selalu ada keinginan untuk upgrade ya. Kalau dari segi mesin nggak ada kendala, yang lain-lain juga nggak ada kendala. Mungkin kalau teman-teman punya budget lebih ya paling tambah-tambahin sedikit part aftermarketnya ya. Termasuk juga bannya ya. Mungkin bannya dicariin yang memang buat jalanan bagus dan buat light off-road tuh lebih ngegigit. Ada kayaknya. Temen gue pakai CRF sih. Dia beli Dunlop ya. Catoknya bagus sih. Gue nggak tahu kalau ada yang buat ukuran Pistrom ini ya, depan 19. Ini udah servis keberapa ya? Kayaknya servis ketiga ya. Habis ini juga mau ganti oli ya. Ini udah indikator ganti olinya tuh sudah nongol. Jadi gue harus ganti oli. Mungkin minggu depan gue ganti oli ya. Ya mungkin nanti gue bakal bikinin satu sesi video, satu sesi video untuk ini ya, top speed ya. Mungkin gue running berapa kali, biar gue tahu juga aktual top speednya tuh bisa sampai berapa ya. Kalau di Bali tuh ada satu tempat ya, mungkin itu jaraknya sekitaran 1 kilo ya, 1 kilo lebih dikit paling ya. Cukup sih kalau buat gue untuk nyari top speed ya. Top speed, bukan yang nungguin yang lama sekali sampai dapat lebih ya. Jadi yang lebih masuk akal, top speed yang lebih masuk akal ya, yang bisa kepake ya di kita ya. Kalau tungguin sampai mungkin 10 kilo jalannya datar atau mungkin menurun ya, mungkin bisa sampai 160 kali. Dari segi kelistrikan nggak ada masalah sama sekali ya. Cuman satu ya, aduh gue lupa, ini kekurangannya yang benar-benar sangat basic sekali, yang sebenarnya pun itu tidak mahal. Gue nggak tahu kenapa Suzuki itu tidak siapin lampu hazard ya. Jadi tidak ada lampu kalau kita buat apa ya, buat touring itu kan kita perlu sekali ya. Jadi cuman sebenarnya perlu pleasure-nya doang. Paling kalau beli aftermarketnya itu sekitaran harganya boleh nggak lebih dari 50.000 kali. Cuman masalahnya kalau beli aftermarket itu tidak bisa ini kalau dari langsung pabrikannya kan bisa dipasang di sini. Kalau menurut gue ya, di sini ini bisa dipasang, ini masih ada space kosong. Kalau aftermarket tuh harus taruh di stang sini lagi, nongol lagi, jelek. Gua kurang suka sih.
Salah gua, mendingan lewat sini. Shoot. Itu ya. Sebenarnya itu nggak bakalan meningkatkan budget terlalu tinggi ya. Cukup lah. Nah sebenarnya Suzuki tuh gua rasa sih oke, bagus lah marketnya dari segi harga ya. Sebenarnya motor ini punya potensi yang bagus sekali untuk di-upgrade lagi ya dari Suzuki-nya ya. Gua nggak tahu, mudah-mudahan kedepannya ada yang versi rally ya. Jadi sok depannya sudah pakai upside down, terus peleknya pakai spoke wheels ya, jari-jari. Itu bakalan keren sih. Mungkin bodinya agak sedikit bermain rangka ya, jangan penutup cover ya kayak samping-sampingnya. Ini terlalu banyak penutup dari plastik ya. Jadi kesannya tuh kurang garang, kurang rally ya. Jadi kan ada dua opsi ya untuk sebenarnya bisa bersaing ke arah CRF rally dan juga ke Persis ya. Dan habis ini juga akan muncul dua lagi ya. Mungkin tapi segmennya berbeda sih, 450 ya. Ada Himalayan 452 sama CF Moto 450 MT ya. Jadi begitu teman-teman, gua rasa Pistrom ini worth it untuk dimiliki ya. Kalau teman-teman baru bermain mungkin dari 150 atau mungkin dari Matic, ini worth it sekali ya dengan harga segitu. Dan part-partnya juga udah lumayan banyak, part modifnya ya, bukan part racing ya. Gua nggak tahu gimana caranya nge-upgrade performa SHAC ini ya. Dan pakai pendingin oil cooler lagi. Setara blok mesinnya itu kecil banget ya, gua nggak tahu. Mungkin kedepannya BRT juga kalau serasa ini bisa dijadikan bisnis, mungkin mereka akan bikin silinder blok dan lain-lainnya ya untuk upgrade ya. Tapi overall power originalnya itu sudah menurut gua cukup banget ya. Gua pingin jual ini bukan karena gua ada masalah atau nggak suka motor ini, karena gua pingin upgrade ya. Malahan gua kepikiran kemarin adalah jual Sugomi gua beli Touareg 660 ya. Cuman gua masih mikir-mikir ya. Sayang juga sih mas, gimana ya, 4 silinder itu beda gitu loh. Jadi mesti gua pertahanin ya. Mataharinya ini banget, mudah-mudahan nggak silau. Oke, gue cek ini dulu baterainya, masih lagi dikit. By the way, nggak banyak yang gue tambahin ya. Yang pastinya GPS holder yang dari Korea, terus pakai modis ini ya, phone holder. Sama ini crash barnya Korea ya, sangat membantu sekali ya. Kapan hari gua jatuh bego, jadi yang kena cuman crash barnya aja, gua cat selesai ya, aman ya. Terus kapan hari yang waktu itu gua ceritain habis trabas itu yang memang kendor bawanya, itulah bawanya di sini nih. Jadi di sini nih ada rembesan oli dikit, tapi begitu dikencengin udah aman. Jadi tidak begitu masalah. Dan sama boxnya ini
Motovol punya ya. Dia sudah langsung dapat skid plate-nya. Dan ini cuman perlu side bag aja sih sebenarnya, udah ganteng banget. Udah nggak perlu ngapa-ngapain ya. Mungkin ganti ban ya. Ganti ban kalau suka sedikit adventure ya. Kalau suka di jalan sini bagus banget ya. Gua pakai nikung, senikung-nikungnya masih aman. Dan diboncengin lagi. Dan satu lagi gua punya ini. Ini membantu sekali ya. Kalau gua lagi touring, taruh minuman di sini. Lumayan sih. Nah, bagian sini nih sebenarnya bisa bermain lebih banyak di tubular atau apa kek. Terus di sini bodinya plastik segini atau mungkin diekspos, lebih keren sih. Pakai pelek kiri jari, depan upside down. Gua rasa ini motor ini cakep banget. Gua sumpah cakep banget. Bisa lebih cakep dari CRF Rally kalau gue pikir ya. Karena lebih modern ya. Bukan lebih modern sih, lebih rally tapi street oriented juga. Dan ini ada apa ini? Bracketnya buat ini ya, action cam. Ini pakai pivot riser, gue udah tarik sedikit ke belakang sih, kalau enggak itu pegel banget. Dan ini by the way pad barnya ini asli pakai 609 ya, punyanya rental. Harganya sekitar 18 kalau nggak salah. Segitu aja sih. Kayaknya gua rasa very basic. Oke guys, gua rasa segitu dulu video gua untuk sharing masalah Pistrom kali ini. Nanti kalau ada update modifikasi, gua bakal bikinin video lagi. Jadi teman-teman ada gambaran ya. Kalau ada teman-teman punya sharing juga tentang Pistrom, monggo coret-coret di kolom komentar ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah support. Dan teman-teman yang belum subscribe channel gua, mohon di subscribe dulu biar bisa memberikan semangat ke gua. Dan juga buat teman-teman, mudah-mudahan beberapa video gua itu berguna buat teman-teman dan menghibur ya. Oke, gua rasa segitu dulu. Terima kasih banyak yang sudah subscribe, yang udah like video gua. Sampai ketemu lagi di video beli biker selanjutnya. Thank you.